sukacita, sukacita. Apa kabar adik-adik? Udah lama dong kita nggak ketemu ya di gereja. Tapi walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, selalu ada sukacita buat kita, ya kan? Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan buat kami panjang malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Pasti pada ingat kan lagunya kan ya? Kita bernyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh hikmat. Ya? Ayo Bang Jos. Ibadah di rumah, walaupun ibadah di rumah, yakin gak adik-adik kalau Tuhan Yesus ada di rumah? Yakin ya Bang Jos ya? Yakin, harus happy karena Tuhan Yesus ada di rumah. Kita nyanyi sekali lagi Bang Jos, kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Kita bertepuk tangan ya adik-adik, ayo berdiri semua ya. Senang-senanglah
kita mau nyebutin titah yang ketiga. Titah yang pertama dan yang kedua kemarin sudah kan adik-adik, masih ingat kan ya? Sekarang kita mau nyebutin titah yang ketiga. Titah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, sudah tahu semuanya? Sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Santi, kita semua ini yakin gak adik-adik kalau kita ini istimewa? Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, kepintaran, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita bernyanyi, ku istimewa. Ayo tepuk tangan semua. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dimulai dengan bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau beri, sehingga kami pada hari ini dapat mendengarkan firman-Mu kembali. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Untuk cerita hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Kakak ulangi ya, 1 Korintus 1 ayat 5. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya
dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi adik-adik, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menggunakan pengetahuan kita untuk Tuhan. Adik-adik, melalui teks Alkitab kita tadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan banyak berkat bagi kita. Sudah banyak memberikan banyak karunia kepada kita. Apakah karunia itu adik-adik? Misalnya, karunia itu adalah kemampuan kita untuk berbicara. Itu yang pertama. Kemudian kemampuan kita untuk melihat, kemampuan kita untuk mendengar, dan banyak lagi kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya kemampuan kita untuk membaca, kemampuan kita untuk berbicara dengan baik, kemudian kemampuan kita untuk mendengar dengan baik. Melalui semua karunia yang Tuhan beri itu, kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan atau kepintaran. Apakah ilmu pengetahuan itu adik-adik? Kakak tahu adik-adik sudah pasti bisa membacakan ya. Misalnya kalau adik-adik belajar di rumah, biasanya apa yang dibaca? Membaca buku pelajaran, kemudian membaca koran, atau membaca majalah, dan banyak bahan-bahan yang kita baca. Misalnya membaca buku pelajaran sains, itu yang pertama. Kemudian belajar membaca pelajaran bahasa Inggris, membaca pelajaran sejarah, dan lain-lain. Nah, sehingga ketika kita sudah selesai membaca apa yang kita baca itu, maka kita akan menambah pengetahuan bagi kita. Kita akan semakin tahu apa yang kita baca itu menambah pengetahuan di dalam pikiran kita. Apakah pengetahuan itu adik-adik? Kakak tahu adik-adik tentu sudah bisa membaca semuanya ya. Misalnya membaca buku pelajaran sains, membaca buku bahasa Inggris, membaca buku sejarah, atau membaca majalah juga. Tapi jangan lupa adik-adik, kita juga harus membaca Alkitab. Nah, sehingga ketika kita sudah selesai membaca apa yang kita baca itu, maka kita akan bertambah pengetahuan kita. Maka ketika kita membaca tentang sejarah, maka akan bertambah pengetahuan kita tentang sejarah. Ketika kita membaca tentang pengetahuan sains, maka akan bertambah juga pengetahuan kita tentang sains. Nah, demikian juga kalau kita belajar berhitung adik-adik. Ketika kita belajar berhitung, misalnya 1 tambah 1, 2, 1 kali 2, 2. Nah, kalau kita belajar terus-menerus, maka pengetahuan kita akan bertambah. Bila kita rajin membaca Alkitab juga demikian. Kalau misalnya setiap hari kita membaca Alkitab, maka semakin lama kita akan banyak mendapatkan pengetahuan tentang Alkitab. Contohnya apa? Kalau misalnya kita rajin membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, siapakah juru selamat kita adik-adik? Pasti adik-adik sudah tahu. Siapakah yang menciptakan kita? Tentu adik-adik sudah pasti tahu. Nah, ketika kita makin banyak membaca, kita akan semakin kaya dan pengetahuan kita juga akan semakin bertambah. Pertambahan tentang informasi yang kita pahami, itulah yang dinamakan dengan pengetahuan. Sekali lagi ya, pertambahan informasi yang kita pahami, itulah pengetahuan. Hanya saja adik-adik, kadang-kadang di antara kita ataupun teman kita ada masalah. Ada teman-teman kita yang punya kemampuan yang luar biasa, yang memiliki pengetahuan yang banyak. Tetapi ada juga teman kita yang kurang mampu untuk cepat menerima pengetahuan. Misalnya nih,
Ada adik-adik yang pintar membaca, ada yang bisa membaca lancar. Kemudian ada juga yang berhitung pintar, berbahasa Inggris good. Nah, ditanya tentang ensiklopedia apa saja dia mampu. Nah, kemudian apa lagi? Ditanya tentang Alkitab, dia bisa dan luar biasa. Nah, tetapi di antara kita ada juga anak-anak yang kurang mampu untuk menerima pengetahuan. Jadi apa yang menjadi sikap kita adik-adik? Jangan kita merasa karena kita bisa, karena kita mempunyai pengetahuan yang banyak, akhirnya kita merendahkan teman-teman kita yang kurang mampu tadi, atau mengejek teman kita yang kurang mampu tadi. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, ketika sudah mempunyai pengetahuan yang banyak, kita malah menjadi sombong. Itu yang gak bisa ya adik-adik. Jangan sampai kita menjadi orang yang pintar, orang yang berpengetahuan tinggi tetapi sombong. Tuhan tidak suka. Kemudian bagaimana supaya pengetahuan yang kita punya itu, pengetahuan yang kaya itu, pengetahuan yang banyak itu supaya berguna bagi kita, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita, terutama bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita pintar berhitung, atau kita pintar sains, atau kita pintar berbahasa Inggris, ya kita pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Misalnya ada teman kita yang kurang mampu, yuk adik-adik dengan penuh kasih kita ajarin. Yuk adik-adik kita bersama-sama untuk belajar. Misalnya, jadi jangan sampai kita merendahkan orang yang kurang mampu. Harusnya kita sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak dan kaya, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah mengaruniakan itu kepada kita, memberikan pengetahuan itu bagi kita. Jadi kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh ya adik-adik, yaitu tentang seekor kancil dan seekor kura-kura. Yuk kita saksikan videonya. Di sebuah hutan tinggallah seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari kelinci berlari keliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjadikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang rubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kera pun menolak, hanya kura-kura yang berani menerima tantangan kelinci. Kelinci dan kura-kura bersiap di garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. Kelinci tiba di depan garis finish yang masih sepi tanpa satupun penonton. Semuanya sedang mengikuti kura-kura yang berjalan dengan sangat lambat. Kelinci berhenti sejenak dan berpikir, betapa menyenangkan jika kemenangan itu dilihat banyak penonton. Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu kura-kura mendekat, kelinci mulai memejamkan matanya. Tanpa sadar, kelinci pun tertidur pulas. Sementara itu, kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya. Angin dan udara yang sejuk membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, kura-kura sudah berada dekat dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelinci terkejut saat melihat kura-kura hampir sampai di depan garis finish. Dengan langkah pasti, kura-kura memasuki garis finish.
Semua penonton bersorak-sorai memberikan selamat kepada kura-kura. Kelinci merasa sangat malu karena dikalahkan oleh kura-kura. Bagaimana mungkin kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Kelinci berjalan ke arah kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada kura-kura. Namun, kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan. Nah, adik-adik, di dalam video yang kita tonton tadi bercerita tentang seekor kelinci dan seekor kura-kura. Si kelinci adalah mempunyai seekor binatang yang mempunyai kecepatan berlari yang luar biasa. Di antara teman-temannya, dia adalah selalu yang mendapat juara untuk lomba berlari. Nah, suatu hari dia mengajak si kura-kura untuk berlomba. Nah, karena dia tahu kura-kura berjalan dengan lambat. Nah, di sini si kelinci merendahkan si kura-kura. Dia mengatakan, "Wah, kamu larinya pasti lambat, aku pasti menang, aku yang paling pintar, aku yang paling cepat." Nah, itulah yang dilakukan oleh seekor kelinci, merendahkan si kura-kura. Nah, itu sangat tidak baik bagi kita adik-adik. Seperti tadi, kembali ke teks kita, bahwa apapun yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki yang sangat tinggi, yang sangat kaya, semuanya itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pemberian Tuhan itu bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang lain, dan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat hafalan Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Demikian adik-adik cerita kita hari ini. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan untuk setiap yang Dia berikan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami dapat memahami ya Tuhan, bahwa setiap karunia pengetahuan yang kami miliki adalah pemberian-Mu, adalah berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah pengetahuan yang kami miliki ini Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Ayo disiapkan persembahannya yang rapi ya. Sekarang kita angkat ke atas. Kita katakan sama-sama, Hubere doon hubani harajaon ninaibata. Amin. Sekarang kita bernyanyi, Ijon adong huboan Tuhan.
Ya adik-adik, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan. Sekarang mari bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah akan mengakhiri kebaktian kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami, supaya berguna di dalam penyebaran firman Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami, supaya Engkau berikan berkat yang berlimpah-limpah untuk mereka ya Tuhan, supaya hari-hari berikutnya kami dapat memberikan lebih besar lagi kepada Tuhan. Bapa, sebentar lagi juga kami akan pulang. Ya Bapa, biarlah juga Tuhan yang menyertai kami di dalam rumah kami masing-masing, dan tetaplah berikan kesehatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik mari bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami asetorangganup. Seng boy dalanon nami salakah natorsa, dophama soman nami torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.